Kalau nggak ada masalah beras, ada masalah kedelai. Kalau nggak ada masalah kedelai, ada masalah daging sapi. Ya. Dan saya percaya bahwa secara kelembagaan, Kementerian Perdagangan sanggup untuk menyelesaikan. Karena ada 3.000 karyawan di situ yang ngerti masing-masing tugasnya itu apa. Dan ini bermuara dari keluhan dari pedagang sewaktu kunjungan Pak Menko Perekonomian bersama Wakil Menteri Perdagangan. Dan keluhan ini lagi ditelusuri, benar apa tidak. Keluhannya dari salah satu pedagang di Cipinang, ada banjir pasar beras dari Vietnam. Nah, ini kita telusuri. Kalau banjir beras itu dari Vietnam, itu terkait dengan izin yang kita keluarkan. Dan izin yang kita keluarkannya pun juga berkaitan dengan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Nah, kalau berkaitan dengan izin yang kita keluarkan, ya pasti kita tindak, kita cabut. Dan itu nggak perlu Menteri Perdagangan. Itu dirjennya udah cukup, direkturnya udah cukup. Dan besok bisa aja ada pedagang lain yang mengeluh, mungkin mengenai jagung, mengenai apapun. Nah, ini saya percaya bahwa semangat kelembagaan yang ada di Kementerian Perdagangan bisa menyikapi hal-hal seperti itu. Tapi yang saya pesan ke publik beberapa hari yang lalu adalah ini lagi dalam pendalaman dan setelah dituntaskan ya pasti akan disikapi. Nah, tapi jangan lupa kalau beras itu yang ditemukan itu tidak terkait dengan izin yang kita keluarkan. Kita juga menyadari banyak pelabuhan tikus bisa aja kan masuk dan imbas rembes ke sini. Nah, itu di luar kewenangan kita. Nah, ini sebenarnya permintaan dari Kementan. Apanya? Permintaan untuk melakukan impor ini. Loh, enggak, ini kan laporan dari pedagang di Cipinang yang ngeluh. Ya harus dibuktikan dulu keluhannya itu bener nggak ada banjir beras. Berasnya bener nggak dari Vietnam? Jangan-jangan dari Kongo. Jangan dari negara yang lain. Nah, yang pasti kita mengeluarkan izin untuk tipe khusus dari Vietnam. Dan ini berdasarkan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Oke. Tapi kalau menurut Direktorat Informasi Bea Cukai, itu izin dari SPI-nya datang dari Kemendak. Iya, SPI itu baru bisa dikeluarkan kalau ada rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Oke. Itu semuanya online, sangat transparan. Berarti spesifikasi yang diinginkan oleh Kementerian Perdagangan yang khusus, bukan yang medium? Yang khusus. Tapi yang beredar di pasar medium. Dan nah, ini kan keluhannya pedagang. Nah, kita telusuri dulu, benar nggak keluhannya dia? Anda bisa kan mengeluh beras khusus atau beras premium atau non premium, ya ini dibuktikan dulu keluhannya benar apa tidak. Oke. Nah, kalaupun benar, apakah ini terkait dengan izin yang kita keluarkan atau tidak? Oke. Baik Pak Gita, yang terakhir. Tapi ini lebih besar daripada masalah beras. Ya, pengunduran diri saya adalah untuk fokus ke konvensi yang insya Allah kalau diperkenankan saya bisa memimpin negara ini untuk menangani dimensi-dimensi yang lain juga. Apa yang seorang Gita Wirjawan tawarkan untuk membuat Indonesia lebih baik seperti iklan Anda? Banyak, yang penting pemerataan. Jangan sampai kemajuan pertumbuhan kita itu tidak dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Baik Pak Gita, terima kasih untuk wawancaranya. Ya, demikian pemirsa wawancara saya dengan Gita Wirjawan yang baru saja mengundurkan diri sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia.